seperti menempelkan sesuatu Mas Baul. Aduh, aduh Mas Baul, sakit banget Mas. Aduh Mas Baul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani dan Mas Bahul. Malam hari ini saya dan Mas Bahul sedang berada di satu lokasi. Dan sebelumnya kita pernah kesini ya Mas Bahul. Dulu banget. Mungkin kalian udah lupa ya teman-teman sama tempat ini. Ini pun saya sampai tadi lupa jalan ya Mas ya. Karena udah lama banget saya nggak kesini lagi. Dan di sini saya tuh disuruh sama warga. Tadi ada warga yang masih menyimpan nomor saya ya Mas ya. Katanya ya Mas, di sini tuh jadi saya mau menguak seperti ini Mas ceritanya. Ada satu orang yang terkena apa ya Mas ya, santet tapi di bagian payudaranya Mas Bahul. Payudara. Iya, payudara. Bisa? Jadi ini tempat pernah dijadikan untuk hal-hal musyrik sama salah satu dukun Mas. Mungkin dukun tersebut memilih tempat ini untuk apa ya, melakukan ritual karena tempat ini tuh cukup mistis dan lokasi cukup seram, banyak juga setan-setan yang untuk dipuja gitu Mas Bahul. Mas Bahul? Maksud Mbak? Dan sampai sekarang orang yang kena santet di bagian payudaranya itu belum sembuh Mas. Karena katanya Mas ada satu syarat yang belum dipenuhi Mas gitu. Jadi si apa ya Mas ya, si korbannya tuh belum sembuh sampai sekarang dan itu masih gadis ya Mas ya, sekitar umur 20 ke atas Mas gitu. Dan ini udah menderita kayak gini udah ada 1 tahunan lebih ya Mas ya. Ya bener ya Mas ya, kita memang udah 1 tahunan lebih nggak datang ke tempat ini karena waktu dulu kita pertama saya masuk di Family Lastos ya Mas ya. Betul Mbak. Iya dan Itu saya udah awal-awalannya Mbak. Iya, saya udah lama banget teman-teman. Dan dulu ya Mas ya, saya lihat memang banyak sekali sosok teman-teman dan memang tempatnya mistis, serem juga, nggak pernah dirawat tempatnya. Tapi saya tidak melihat kayak ada aura-aura yang musyrik Mas tempat ini. Kalau tempat yang pernah dijadikan untuk dukun itu melakukan ritual itu kecium Mas aromanya gitu. Bahwa tempat ini udah pernah dilakukan hal-hal yang musyrik gitu Mas Bahul. Maksud Maksud. dan mungkin ya Mas ya, ini jalan bisa kita masuk ke dalam ya Mas ya, karena saya udah lupa lewatnya yang mana. Saya juga kesini nyasar teman-teman, dan buat kalian yang ada di rumah, saya juga nggak tahu ini penyebabnya disantet payudaranya tuh karena apa ya Mas ya, karena saya itu dapat informasinya juga setengah-setengah karena tadi saya buru-buru. Ini juga sedikit gerimis ya Mas ya, Mas Baul pun bawa payung. Jadi kita buru-buru untuk ngejar waktu aja biar nggak keburu hujan. Jadi kita dengerin ceritanya tuh nggak full ya Mas ya. Betul. Ya, kita juga nggak jauh dari mobil teman-teman. Nanti kalau terjadi apa-apa biar kita langsung turun ke rumah warga. Sebenarnya ini kita nggak jauh dari permukiman warga ya Mas ya. Enggak sih Mbak. Iya, tapi memang tempatnya nggak jauh dari permukiman warga, tapi ini nggak mengurangi kemistisan tempat ini Mas Bahul. Jadi nggak cuma 1-2 aja sosok yang ada di tempat ini ternyata banyak sekali Mas. Nyatanya ada dukun yang melakukan hal-hal buruk di tempat ini. Buat Mas Bahul bisa dilihat sendiri Mas, tempatnya udah berbeda ya Mas ya. Udah 1 tahun Mbak. kita nggak kesini, tempatnya udah cukup lebih serem teman-teman dari yang dulu. Udah makin kayak mistisnya juga lebih berasa karena tempatnya rimbun. Jadi serem, apalagi ini hawa hujan ya teman-teman. Mas Bahul langsung aja kita kesini Mas. Kita lewat sini aja ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Waduh, lewas banget ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bahul masih sama yang dulu Mas waktu ke sini perasaannya? Apakah berbeda Mas? Udah berbeda sih Mbak. Berbeda ya. Mas Bahul ini mayoritas pohon apa Mas? Saya nggak tahu ini namanya Mas. Akasia ini kalau Oh, nggak salah. akasia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saya merinding Mas Bahul. Hah? Merinding? Iya Mas, karena hawa hujan ya, saya juga agak sedikit agak pusing Mas. Jadi mungkin saya kebawa perasaan saya aja ini mungkin ya Mas ya. Saya minta izin dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum yali roh yali kubur yali jasad mawujud. Punten, saya di sini mau melakukan penelusuran. Tolong jangan diganggu. Buat kalian yang mau keluar silakan keluar.
Mas Baul, ini ada satu sosok yang jawab salam dari saya, Mas. Tapi ini kayak apa ya, Mas ya? Eh, Sosoknya hitam semua, Mas. Tapi bukan Gandarbo ya, Mas ya. Sosoknya hitam semua. Ini laki-laki dan sepertinya kalau yang saya lihat itu udah tua banget, Mas. Mungkin dia sosok penunggu tempat ini tapi udah dari zaman dulu ya, Mas ya. Jadi kalau seperti yang saya lihat dari jauhan ya, Mas ya, dia seperti pohon yang habis bakar, ireng gitu loh, Mas, keseng. Hitam, Iya, Mas. hitam pekat. Iya, kalau orangnya nggak tahu dikira tunggak, Mas. Iya, Mas, Astagfirullahaladzim. seperti ini. Enggak, kurang lebihnya tingginya sekamu lah, tapi agak sedikit tinggi sedikit lagi. Ini udah tua, Mas Baul. Itu yang menjawab salam dari saya. Yang lain, Tapi dia baik nggak, Mbak? kalau itu saya belum tahu, Mas Baul, karena saya nggak memandang sosok dari luarnya, Mas. Bisa aja luarnya hitam, jelek, tapi hatinya bagus, saya juga nggak tahu ya, Mas Baul. Iya, Mbak. Mas Baul tetap hati-hati di belakang kamera, Mas. Kalau terjadi apa-apa, jangan lupa bilang ke saya, Mas ya. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, kita menurut Mas Baul kita mending ke lurus atau ke sana, Mas? Lurus aja deh, Mbak. Lurus aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hawanya dingin banget ya, Mbak. Iya, Mas, ini dingin. Tapi Mas Bahul, Iya. ini memang seperti ada yang ganjel di sini, Mas Bahul. Betul, Mbak, ada yang ganjel, Mbak. Ini ada yang nggak beres di tempat ini, Mas. Jadi tempat ini memang kalau yang saya rasakan ini nggak cuma satu kali di apa ya, Mas ya, di tempat ini tuh dijadikan untuk hal-hal yang musyrik gitu, Mas. Ini udah sering sekali, Mas Bahul. Udah sering karena apa, Mas? Saya dari tadi nyium bau apa ya, Mas ya, yang buat tapa itu loh, Mas. Sedupa, Mas Bahul. Waduh, aku lali, Mas. Sama sajen ya, Mbak. Enggak, Mas, kalau sajen enggak terlalu begitu tercium karena mungkin saya pilek kata Mas Bahul mencium bunga-bunga, Mas. Bunga sih agak mencium, Mbak, tapi ini bukan bunga kayak sosok itu Coba bisa- cek kanan kiri, apakah ada pohon bunga, Mas Bahul? nggak ada, Mbak. Enggak ada. Ini bolongan apa, Mas? Ini mungkin tempat itu, Mbak, apa buat Ini pohon apa? daun-daunan. Bukan ya? Enggak enggak menimbulkan aroma wangi ya, Mas ya? Bukan. Berarti ini dari sajen itu, Mas Bahul. Mas Bahul, Kenapa? ini dukunnya bersekongkol dengan jin penunggu, ibaratnya ya, Mas, perkarangan ini. Jadi dukun itu bersekongkol dan itu mutlak tidak perbuatan si dukun, Mas Bahul. Jadi perbuatan si sosok juga. Ya, jadi si dukunnya bersekongkol dengan si makhluk gaib yang ada di sini, nggak tahu siapa. Ini saya lagi mencari kebenarannya, Mas. Saya ngerasain dulu, saya mendalami dulu, Mas, biar nanti saya nggak salah. Mbak. Yang jelas ini nggak cuma satu kali buat hal-hal yang musyrik, Mas Bahul. Iya, Mbak. Lazim, tempatnya luas banget. Ada pohon kelapa, Mas Bahul, tapi nggak ada. Waduh, Mas, Gimana, Mbak? ini jelas pohon kelapanya sering diambilin buat salah satu tumbal anu sajennya, Mas. Kan biasanya ada kelapanya ya, Mas. Yang ini ya, Mbak. Iya, ada kelapa. Pohon yang ini, Mbak. Iya, Mas Bahul di zoom kelihatan atau kelihatan kan, Mas Bahul? Kelihatan sih, Mbak. Tapi kecil-kecil ya, Mas ya. Iya, Mbak. Ini betul. fix 100% ini digunakan buat sesajen juga, Mas, karena ini bekas ada tatakannya, teman-teman. Tuh. Ini sering sekali dipanjat, mungkin oleh orang-orang yang sering lewat sini juga mungkin haus terus ngambil ya, Mas Baul ya. Nah, ini sih iya, Mbak. Tuh, seger banget katanya, Mas Baul ya. Tapi ini, Mas, Mas Baul nyium kayak bau, bukan bau wangi nih ya, Mas Baul. Ini Sih, Mbak. bau apa ya, Mas? Amis ya, Mas ya. Betul. Tercium, Mas. Iya Bau sih, Mbak. bau amis, tapi amis darah ya, Mas Baul. Iya, Mbak, ini Tuh. amis darah, Mbak. Ada dengar suara, Mas Baul? Dengar, Mbak, ada yang sedikit ketawa tadi, tapi Ada yang nggak begitu keras, Mbak. alon ya, Mas ya. Astagfirullahaladzim, Mas. Mbak. Tadi Mbak. saya ngeliat kayak sepasang mata, Mas. Astagfirullahaladzim di situ, Mbak. Mungkin di kamera kalian nggak bisa ngeliat ya, teman-teman. Ini ada pohon apa, sekerumunan pohon bambu, Mas. Di depan saya nih, lurus. Tadi di tengah-tengah situ, Mas, itu ada dua pasang kayak mata menyala, Mas. Ya sekitar segini lah, Mas. Tapi langsung hilang. Begitu saya ngeliat langsung hilang. Ini yang saya apa ya, Mas ya, yang saya rasakan
Dia bukan hewan atau siluman mas. Terus apa mbak? Ini sosok hitam tapi kelihatannya karena itu gelap, yang kelihatan hanya matanya yang merah. Karena badannya hitam sih mas. Ya mbak, ya mbak. Di apa kerumunan pohon anu bambu. Tapi kalau kita ke sana kita nggak bakal kuat mas Baul. Itu yang jelas sosoknya besar sekali mas. Matanya beus gede banget mas. Ya wis ya mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ketawa lagi mas Bahul. Mawujud keluar. Saya tahu kamu yang bersuara, kamu yang ketawa, kamu ada di sekitar sini. Tunjukkan wujudmu. Apapun wujudmu, siapapun kamu, tunjukkan di depan kamera. Jangan malu-malu, keluar. Astagfirullahaladzim mas Bahul, jangan takut mas. Kita jangan tertipu dengan suara juga mas Bahul. Bisa aja dia hanya ngerjain ini kita mas. Kalau kamu nggak mau keluar, lihat apa yang saya lakukan nanti. Kalau sekiranya mau mengganggu, jangan di sini. Ini bukan waktunya saya bermain-main. Di sini saya hanya penelusuran, juga bukan mengganggu kalian yang sedang beristirahat di tempat ini. Saya tahu jumlah kalian banyak, tapi tolong jangan ledekin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Allahu Akbar mas Bahul. Energi ini gede banget mas. Astagfirullahaladzim, adem banget mas Bahul. Allahu Akbar. Aduh, ambune amis mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Allahu Akbar mas. Gimana mbak? Sanding pit gedang mas. Mana mbak? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Waduh. Astagfirullahaladzim, bungkuk mas Bahul. Allahu Akbar. Aduh mas. Ini jelas mukanya sangat menyeramkan mas Bahul. Saya zoom ya mbak. Boleh. Astagfirullahaladzim mas. Sudah di zoom mas Bahul. Tapi nggak begitu jelas mbak. Tapi udah di zoom. Udah. Saya mau lewat sini maksudnya. Udah, lewat aja mbak. Hitam semua soalnya mbak. Kalau saya buka, saya takut belatung pada jatuh mas Bahul. Ini sosok perempuan tapi nggak ada bau wangi-wanginya ya mas ya. Ini baunya amis. Baunya amis. Mas Bahul jangan, ya situ aja, jangan terlalu dekat juga mas Bahul. Waduh. Apakah ini ada hubungannya dengan dukun yang dukun santet itu mas, yang menyantet payudara? Nggak tahu mbak. Saya akan coba tanya mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Punten, siapa ini? Apa ada nama? Saya nggak manggil kamu, kenapa kamu keluar? Apa ada yang ingin disampaikan? Apa kamu perlu bantuan? Waduh mas, Mbak. katanya yang kamu cari ada hubungannya dengan saya katanya mas. Astagfirullahaladzim. Berarti benar mas, ini ada hubungannya dengan dukun itu. Berarti benar, kamu ada hubungannya dengan dukun yang tidak punya pikiran itu, yang menyantet payudara, benar? Astagfirullah mas. Jadi dukun itu bersekutu dengan sosok seperti dia, dan gak cuma hanya dia mas Bahul. Terus kamu diupaya apa? Kamu dikasih imbalan apa? Waduh, katanya full sesajen, full makanan yang dia butuhkan dikasih sama dukun itu mas. Itu, hanya makanan, hanya sesajen yang full, yang komplit. Kamu menyelakai orang, kamu buat sakit orang selama 1 tahun gak sembuh, dan katanya persyaratan sudah dia lengkapi, tapi hanya satu yang belum kesampaian, makanya belum sembuh sampai sekarang. Itu apa? Masih rahasia katanya teman-teman. Kalau iya, maksudnya masih rahasia ke kita mas. Oh iya mbak. Terus kamu nggak mau ngasih tahu? Dia takut mas. Dia takut kalau kita membantu mas. Kamu boleh jahat, memang sosok seperti kamu itu jahat, tapi tolong jangan kebangetan nyakitin manusia. Toh ini juga tempat manusia, kamu nggak ada berhak apa-apa untuk nyakitin. Kamu yang seharusnya pergi dari tempat ini, bukan kamu ngusir saya dan mas kameramen. Diusir, mbak. Katanya kamu nggak usah banyak bicara, ini urusan saya, silahkan kamu pergi. Katanya kayak gitu mas. Kamu sebenarnya cantik, kamu berhati baik, tapi dia tuh
terbawa suasana di sini tuh negatif semua mas energinya mas Bahul. Jadi ya ke bawah mas. Jadi kamu benar-benar bersekutu ya dengan maksudnya dengan dukun yang berhati iblis di tempat ini ya. Tenang mas Bahul. Kalau kamu macam-macam kamu gangguin saya, lihat apa yang akan terjadi nanti. Bentar, kamu gak usah minta salaman. Saya nggak mau salaman dengan kamu mas Bahul. Dia minta salaman tapi saya nggak mau mas. Kenapa mbak? Karena dia udah jahat sama manusia mas. Ngapain dia salaman sama saya? Saya kan juga manusia mas Bahul. Iya juga sih mbak. Tak bilangin ya, tak bilangin kamu nggak usah kayak gitu lagi. Karena ini tempat manusia, kamu nggak boleh apapun. Kamu tuh dijanjini makanan, dijanjin apapun, kamu nggak usah tergiur. Kamu itu baik sebenarnya, cuma kamu tuh kebawa suasana. Maksud? Mbak, kenapa? Astagfirullahaladzim. Mas Bahul, dia seperti menempelkan sesuatu mas Bahul. Terus mbak? Iya mas. Loh, mbak, Aduh. mbak tangan sok itu ke payudara mbak Fani mbak. Iya mas, dia seperti menempelkan sesuatu mas Bahul. Terus mbak, Iya mas, dia seperti batu mas Bahul. Aduh mas Bahul. Di payudara saya keram mas Bahul. Keram sebelah mas Bahul. ini gimana terusnya mbak? Kurang ajar, bentar mas Bahul. Kalau kita terus di sini mati kita mas, kurang ajar kamu. Mbak, Lihat, mbak Fani gak apa mbak? lihat, bisa saya akan kembali, mas Bahul. Mbak Fani, Kurang ajar mas. mbak, Ayo mas, mbak tunggu mbak, mas Bahul, mbak tunggu mbak. mas Bahul dia tertawa mas Bahul. Aduh mas Bahul, aduh. Dia seperti menempelkan sesuatu mas Bahul. Aduh, mas Bahul sakit banget mas. Aduh mas Bahul, kamu gak usah bantuin mas, nanti kamu megang mas. Ini sakit banget mas Bahul. Aduh, ini kena. Aduh, kita harus cepat-cepat begini di tempat sini, di tempat ini mas Bahul. Besok bisa kita gampang bisa datangi lagi tempat ini mas. Tanya dulu mbak Fani kenapa mbak? Tapi ini keren banget mas Bahul. Ini ada sesuatu mas. Dia seperti menempelkan sesuatu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini kita tutup aja dulu. Kita langsung ke mobil. Dan kita minta bantuan warga mas. Dan mungkin kita minta bantuan tim. Karena sosok seperti itu nggak bisa dibiarkan mas Bahul. Saya takut ada korban selanjutnya mas. Oke teman-teman. Ini mungkin saya tutup dulu karena payudara saya kram banget ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Mas Bahul dan diri saya sendiri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mas. Aduh.